Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Tadris Biologi kelas 1A akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Nuzul Quran dan Asbabun Nuzul. Halo, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Ahmad Puji Kurniawan, absen 2, Ali Zainal Abidin, absen 4, dan saya, Alfi Nurhidayati, absen 6. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai Nuzul Quran. Pengertian Nuzul Quran. Nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Idhofah ini maksudnya adalah mengandung makna khusus. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu tidaklah dipahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi. Namun, pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian nuzul Quran diungkapkan dengan ungkapan yaitu kata nazala yunazilu tanzilan dengan makna turun secara berangsur-angsur, dan kata anzala yunzilu inzalan dengan makna denotatif atau makna yang sewajarnya yaitu menurunkan. Proses diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui proses dan juga tahapan, tidak langsung begitu saja diturunkan ke bumi, namun melalui proses yang begitu panjang. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Al-Mahfud, di mana pada proses ini Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Al-Mahfud ke Baitul Izzah di Samu Ad-Dunia atau langitnya dunia pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar atau malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses ini dapat kita temui dalam surah Al-Baqarah ayat 185, surah Al-Dukhan ayat 3, dan juga Al-Qadar ayat 1. Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi undila fihi Quran, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Setelah itu juga dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 100-5 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Pada proses selanjutnya Al-Quran diturunkan setelah dari Lauh Al-Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah di Samu Ad-Dunia atau langitnya dunia. Setelah itu terdapat proses Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran pada kali ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di Gua Hiro tahun 610 Masehi di malam 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar, di mana juga dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Pada malam itu atas izin Allah, malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Juga dijelaskan pada malam itu adalah malam yang diberkahi, malam kemuliaan daripada 1000 bulan. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Menurut Manna Al-Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumul Quran menyatakan beberapa hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu 1. Untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaumnya yang memiliki sifat yang keras. 2. Tantangan dan mujizat.
kaum musyrikin sering mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang hal yang batil dan tidak masuk akal. Maka turunlah Al-Quran sebagai jawaban dan penjelas kebenaran bagi pertanyaan mereka. 3. Untuk memudahkan hafalan dan pemahaman. Sebab Al-Quran turun di tengah-tengah umat yang masih ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. 4. Relevan dengan peristiwa atau keadaan yang dibutuhkan. 5. Karena proses turunnya Al-Quran berangsur-angsur, maka Al-Quran akan dapat dikaji sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya akan mendapatkan redaksi dari ayat demi ayat, surat demi surat yang saling bertautan antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, akan membantu manusia untuk bisa menghafal, memahami, serta mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul. Kata asbab an-nuzul merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua suku kata, yaitu asbab dan nuzul. Adapun asbab adalah jamak dari kata sababun yang artinya sebab, sedangkan al-nuzul artinya turun. Kedua suku kata ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut tarkib al-idhofi. Makna tekstual dari dua kata itu adalah sebab-sebab turun. Bagaimanakah cara kita mengetahui asbabun nuzul? Asbabun nuzul merupakan peristiwa-peristiwa atau kejadian pada masa Nabi, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengetahui asbabun nuzul hanya dengan menggunakan akal ataupun pendapat, tetapi harus dengan menggunakan riwayat yang sahih, dan hendaklah mereka itu adalah orang-orang yang menyaksikan sendiri ayat Al-Quran diturunkan, karena hal ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi, peristiwa-peristiwa diturunkannya Al-Quran. Manfaat mengetahui asbabun nuzul. 1. Membantu dalam memahami sebuah ayat serta menghilangkan kerancuan dari ayat tersebut. 2. Mengetahui hikmah rahasia yang terkandung dalam pensyariatan hukum pada suatu ayat. 3. Menghindarkan prasangka bahwa arti hasr atau batasan tertentu dalam suatu ayat yang zahirnya hasr. 4. Memudahkan dalam penghafalan dan pemahaman Al-Quran. 5. Menguatkan ingatan terhadap hukum dari suatu ayat. Terdapat dua bentuk keperluan bagi Rasulullah SAW akan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau, yang kedua agar Al-Quran mudah dihafal oleh beliau.